Bismillah, yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Kalam Badi Dimyati MPD, juga seluruh mahasiswa Institut Madani Nusantara. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Ilmu Kalam yang berjudul Penyimpangan Teologi Islam. Secara garis besar, penyimpangan teologi Islam mencakup kekafiran, kemusyrikan, murtad, dan kemunafikan. Kafir ialah sebutan untuk orang-orang di luar agama Islam. Kebalikan dari iman, kalau iman diartikan sebagai membenarkan atau mempercayai, maka kafir itu sebaliknya. Yang kedua yaitu syirik atau musyrik. Allah pertegas dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu atas kehendaknya. Ketiga ada murtad, orang yang pernah beriman kepada Allah tetapi memilih keluar daripada agama Islam, maka itu disebut murtad. Terakhir ada munafik, yang Rasulullah SAW kasih bocoran terkait ciri-ciri orang munafik. Idza hadasa kadzaba, apabila ia berbicara maka dusta. Wa idza wa'ada ikhtalafa, ketika berjanji ia mengingkari, tidak menepati. Wa idza tumina, ketika diberikan amanat, ketika diberikan kepercayaan, khana, dia berkhianat. Waliyadzubillah. Penyimpangan dalam aliran teologi Islam itu mencakup, pertama ada Syiah, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, juga ada Mu'tazilah. Selain itu juga ada Salafi Wahabi. Pertama, Syiah, satu aliran yang tumbuh dari tubuh kaum muslimin dengan pokok-pokok penyimpangan, antara lain satu, meyakini bahwa kitab suci itu autentik, dalam artian sudah mengalami penambahan ataupun pengurangan. Penyimpangan kedua, mengkafirkan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah mereka kafirkan. Ketiga, harus mengimani imam yang 12. Yang terakhir yaitu menghalalkan bahkan menganjurkan nikah mut'ah. Ini untuk penyimpangan, pokok-pokok penyimpangan daripada Syiah, khususnya Syiah Rafidhah ya, karena ada sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua Syiah itu mempunyai pokok-pokok penyimpangan yang barusan disebutkan. Kedua yaitu Khawarij. Inti daripada akidah Khawarij, satu, mengkafirkan pelaku kabair, pelaku dosa-dosa besar, walaupun mereka statusnya muslim, walaupun KTP-nya muslim, beragama Islam, tapi zina, minum khamar misalkan, maka mereka kafirkan. Kedua, mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Yang ketiga yaitu keluar baiat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan, imma secara lisan, hati, ataupun bahkan secara genjatan senjata. Itu terkait Khawarij. Berikutnya ialah Qadariyah, satu kelompok yang menafikan takdir ataupun qadar Allah, ketentuan Allah. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Bagi mereka ada 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Titik, tanpa ada wabil qadari. Ini untuk Qadariyah. Jadi semuanya, jadi apa-apa yang terjadi murni perbuatan kita, murni dari perilaku kita, tidak melibatkan Allah sama sekali. Itu terkait Qadariyah. Ada juga penyimpangan Jabariyah. Nah, kalau untuk Jabariyah, pernah mendengar dari Al-Maghfurlah Kyai Haji Kharapandi bin Raden Mas Abdullah Rubai. Beliau pernah berkata, montong sagala ningker saning Allah, nepi kata melak sampai acan. Tong sagala ningker saning Allah, tong abung-abung sagala kersaning Allah, nepi kata melak sampai acan. Lamun kitu lampahna kafir Jabariyah ngaranna. Nah, kafir Jabariyah itu kebalikan dari Qadariyah. Kalau misalkan Qadariyah itu menafikan takdir, kalau Jabariyah itu justru manusia yang tidak mempunyai kalau Jabariyah itu semuanya sudah Allah takdirkan. Mungkin hampir terdengar hampir sama kayak keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi penganut Jabariyah menghilangkan ikhtiar dan menghilangkan kasab.
percuma ngejar cita-cita, toh semuanya sudah Allah tetapkan. Itu kan penyimpangan. Nah, berikutnya ada Murji'ah itu kelompok yang meyakini bahwa tidak ada amal dalam keimanan. Bahkan kelompok-kelompok mereka termasuk tokoh-tokohnya memfatwakan bahwa tidak bahaya sama sekali berbuat maksiat. Kenapa? Karena maksiat tidak mengurangi keimanan, sebagaimana ketaatan tidak menambah keimanan. Itu kan penyimpangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketaatan itu didasari dari keimanan dan kemaksiatan itu didasari atas lemahnya keimanan. Itu terkait Murji'ah. Terakhir berikutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu diambil dari kata i'tazala ya'tazilu i'tizalan bahwa mu'tazilun. Mu'tazilun artinya orang-orang yang memisahkan. Bermula dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha merupakan murid dari Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri merupakan murid dari Rasulullah. Satu waktu Hasan bin Atha menanyakan terkait pelaku dosa besar dan takdir kepada gurunya, yaitu Hasan Basri. Maka beliau memisahkan, disebut mazhab Mu'tazilah. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk nana pribadi, umumnya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.